hadratal ulama wal masyayikh wa akhussu bidzikri al mukarram Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Muin. Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Banyuayu Al Mukarram, Lora Haji Muhammad Kofal Ar-Razi. Beliau sebagai koordinator Ma'hadiyah dan Madrasiyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuayu Al Mukarram, Lora Fatihur Rahman. Beliau sebagai jajaran Majlis Keluarga Pondok Pesantren Banyuayu Alladzina Sami'na wa Ata'na. Yang terhormat, yang kami muliakan, setiap segenap para undangan, khususnya para asatid dalam yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan acara rapat anggota tahunan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, pengurus komisariat Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuayu. Yang terhormat Komite Sekolah Al-Ustaz Ahmadi Muiz yang sudah menyempatkan hadir untuk ikut berpartisipasi dalam suksesnya acara di pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan cabang yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin demisioneritas dan pembacaan SK baru terhadap ketua yang baru. Yang terhormat yang terhormat pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang sudah menyiapkan waktunya di tengah kesibukan yang insya Allah akan melaksanakan lakmut di Kadur. Yang kami hormati pimpinan ranting Pamuroh atau yang mewakili. Jadi suatu saat kalau teman-teman adik-adik santri dari Pamuroh yang ingin masuk ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tingkat pengurus ranting, bisa langsung menghubungi pengurus ranting Pamuroh Kadur Pamekasan yang sekarang diwakili oleh rekan Fariki dan rekannya. Hadirin adik-adik santri yang berbahagia dan kami cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita bisa berkumpul melaksanakan rapat anggota tahunan yang sebenarnya mau dilaksanakan pada tanggal 4 Desember yang lalu. Karena berhubung waktu itu bersamaan dengan kuartal dan semester awal, maka rapat anggota tahunan ini dipindah ke tanggal 5 Januari, yakni pada hari ini, berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan pengurus IPNO di pondok pesantren kita tercinta ini. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa diangkis dari alam kejahilan, minal dhulumatih ilan nur. Karena beliaulah kita bisa mengenal apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Bisa mengetahui siapakah yang berhak disembah dan siapakah yang berhak untuk kita cintai, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama untuk mengingat, karena beberapa bulan yang lalu kita sudah tidak melaksanakan acara terkait ulangan, sekaligus acara terakhir kita ketika memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Jadi Oktober, November, Desember baru kita sekarang melaksanakan acara lagi.
Untuk itu marilah kita coba, apakah masih ingat dengan status kita sebagai warga Nahdlatul Ulama? Siapa kita? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Alhamdulillah ternyata masih ingat. Kenapa NKRI ini menjadi harga mati bagi warga NU? Karena yang membebaskan dari penjajahan itu adalah NU. Berdasarkan fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Hukumnya wajib bagi orang yang sehat, yang mampu, itu wajib untuk berperang. Jadi kalau kita mengatakan NKRI sebagai harga mati, maka itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan NU ini adalah orang yang berhasil memberikan saham terbesar untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tanpa NU, kemerdekaan Indonesia ini perlu dipertanyakan. Dulu ketika Indonesia ini dijajah, ketika itu Hadratus Syekh masih berada di Mekah. Beliau berada di Multazam, itikaf di sana. Lalu orang-orang dari bagian negara-negara yang terjajah seperti Malaysia dan negara Asia yang lain itu datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari menanyakan kepada beliau bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa merdeka. Bagaimana negara-negara mereka itu bisa merdeka? Mereka itu sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan alhamdulillah berkat beliau, akhirnya negara-negara yang sowan ke beliau untuk merdeka sekarang merdeka semua. Bahkan negara yang meminta jalan untuk memerdekakan diri itu sekarang lebih maju daripada Indonesia. Karena negara Indonesia ini mau tidak mau diakui atau tidak masih negara berkembang. Berkembang itu maksudnya bukan negara banyak bunga, kemudian banyak harum-haruman, bukan. Negara berkembang itu artinya negara yang masih dalam proses untuk masuk ke negara maju. Kalau di Jepang sudah saya terangkan beberapa yang lalu, kita sebagai warga Indonesia melihat kemajuan teknologi IT di Jepang. Selama 8 jam mereka berhasil menemukan penemuan baru. Di Cina sudah berhasil membuat matahari buatan sendiri, pabrik Cina. Sekarang Cina sedang ingin membuat sebuah elektronik, sebuah robot yang anti kiamat. Jadi kalau di Cina itu ada kiamat, langsung pergi ke bulan, langsung pergi ke planet Mars. Itu Cina. Mereka pikir mereka bisa menghentikan kehendak Allah. Kita menghentikan kehendak Allah itu bukan seperti itu. Kita santri caranya bukan dengan teknologi, tapi dengan doa. Sekarang saya tanya, lebih canggih mana doa dan teknologi? Lebih canggih doa. Karena berkat doa Nabi Muhammad kita ini diselamatkan dari alam kebodohan sampai sekarang. IT itu tidak ada gunanya ketika sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau seandainya sehebat apapun IT itu bisa menghentikan kehendak Allah, niscaya tidak akan ada gempa bumi, tidak ada letusan gunung Merapi, itu tidak akan ada. Karena sebelum meletus itu sudah diprediksi dulu. Ternyata prediksi dari setiap teknologi IT yang diterbitkan oleh luar negeri itu semuanya salah, semuanya meleset. Jadi kekuatan warga NU yang paling utama itu adalah, yang pertama adalah doa. Semua bisa dikalahkan oleh doa. Karena doa itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak kebaikan, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan kehendak Allah. Tapi kalau Allah sudah menghendaki keburukan, maka tidak ada siapapun yang bisa menghentikan keburukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sambil lalu kita menunggu pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, saya sedikit akan membicarakan tentang kenapa adik-adik santri ini harus masuk ke IPNO, harus masuk ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Alasan yang pertama adalah organisasi terbesar di dunia saat ini adalah Nahdlatul Ulama. Sampai beberapa negara melakukan riset, penelitian, kok ada organisasi yang lintas negara seperti Nahdlatul Ulama. Di beberapa catatan yang lalu ada 63 PCI, pengurus cabang istimewa luar negeri Nahdlatul Ulama. Jadi di Mesir, di Jepang, di Eropa, di Malaysia itu sudah ada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini sekarang berada di organisasi terbesar di dunia, sekaligus berada di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu manhaj terbesar di seluruh dunia, dan juga berada di madhab Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu madhab dengan penganut terbanyak sedunia. Dan juga kita berada di negara dengan populasi, dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia. Jadi kita ini sedang menguasai dunia, tapi kita tidak sadar. Seandainya sumber daya manusia warga NU ini dikembangkan dengan lebih baik lagi, bahkan sampai bisa mengalahkan Jepang dan Cina, maka yang menguasai dunia adalah warga NU. Hanya saja warga NU itu banyak yang malas, banyak yang kurang tekun di dalam belajar, sehingga kadang banyak yang tidak hafal Mars IPNO. Padahal itu sudah disebarkan dulu Mars IPNO itu. Pas sampai ke ayo maju, ayo mundur, pantang mundur, itu semuanya nyaring. Pas dari awal nggak ada suaranya. Di situ tuh Halim tadi ketika mengucapkan ayo maju, pantang mundur, itu nyaring. Tapi pas dari depan itu suaranya nggak kedengeran. Sehingga kekonsistenan warga NU terhadap marsnya sendiri itu banyak yang tidak tahu. Jadi ini perlu diperbaiki. Kalian sebagai warga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, pengurus komisariat Pondok Pesantren Banyuayu harus hafal Mars IPNO, harus hafal. Bahkan ini jadikan obat. Mars IPNO, kalau ada yang sakit kepala, saya sarankan, ada yang sakit kepala itu hafalkan Mars IPNO, insya Allah sembuh. Kenapa? Karena Mars IPNO ini ajaib. Karena di situ ada ucapan ayo maju, pantang mundur. Jadi sakit kepala apapun kita harus tetap maju. Tidak ada ceritanya sakit kepala. Ini bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Dasarnya adalah ketika Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau itu sakit kepala, mengadu kepada gurunya. Ternyata oleh gurunya disuruh menghafalkan kitab. Setelah membaca kitab, ternyata makin pusing. Ngadu lagi ke gurunya, guru ini saya semakin pusing, saya menghafal kitab. Kalau kamu semakin pusing, ini kitab ambil. Kitab Majmu' Syarhul Muhaddab, 26 jilid, hafalkan. Nah, Imam Asy-Sya'rani menghafalkan kitab Majmu' karya Imam Nawawi. Setelah menghafal kitab Majmu' 26 jilid, akhirnya kepalanya sembuh. Jadi kalau ada yang sakit kepala, nggak usah ke dokter, langsung ke perpustakaan menghafalkan kitab. Ini adalah rekomendasi dari para ulama. Sehingga kita sebagai warga Nahdlatul Ulama itu ngerti tentang apa yang menjadi administrasi Nahdlatul Ulama. Itu juga ada tadi ketika mengucapkan ya'lal waton, itu ada, saya lihat itu asrof tadi. Ketika mengucapkan ya'lal waton seperti ini, hubul waton, bukan seperti ini yang benar, tapi seperti ini, menandakan kalau kita sedang berjuang menegakkan kebenaran di atas negara kesatuan Republik Indonesia.
manusia. Jadi seperti ini, kuat, Allahu Akbar seperti ini. Bukan ya laluatonnya. Bede gitu. Siapa kita? Kalau di luar siapa kita? Kalau di ikatan pelajar itu siapa kita? Jawabannya pelajar NU. Seperti itu, Pak. Pelajar NU. Jadi coba sekarang pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. Kenapa kita harus masuk ke IPNO? Dulu itu pada masanya Soeharto itu ada IPNO, itu sudah ada. Tapi oleh Soeharto tidak boleh ada organisasi pelajar di luar yang ditetapkan oleh negara, yaitu OSIS, organisasi intra sekolah. Tidak ada organisasi pelajar yang selain ditetapkan oleh negara. Karena pada waktu itu katanya pemerintah, kalau anak-anak kita dari kecil sudah diasuh oleh Nahdlatul Ulama, ini kalau jadi besar berbahaya ini. Bisa jadi Banser, bisa jadi Ansor. Dan nanti bisa jadi penggerak NU semuanya. Jadi mulai dari IPNU itu oleh Soeharto tidak diperbolehkan, harus masuk OSIS. Karena waktu itu ulama kita ini cerdas, organisasi pelajar itu dirubah. Bukan organisasi pelajar, bukan ikatan pelajar, tapi ikatan putra. Ikatan putra Nahdlatul Ulama. Pemerintah nggak bisa ngelarang. Kenapa? Karena itu bukan organisasi pelajar, tapi organisasi putra. Makanya ketika Maras, wahai putra Indonesia pada waktu itu. Dan sekarang sudah berubah menjadi wahai pelajar Indonesia. Jadi sudah sekian lama kita menunggu pengurus cabang. Sepertinya masih lama. Kemudian yang kedua yang harus kita kembangkan adalah tidak boleh memikirkan sesuatu kalau di pondok pesantren selain ilmu. Kenapa ilmu itu sangat penting? Karena derajat seseorang itu ditentukan seberapa tinggi ilmunya. Seperti yang disebutkan dalam Quran, Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Hafal semua. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dulu pada sejarah Islam ada seorang raja namanya Sultan Mehmed, atau yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang raja Mesir, seorang raja Turki Utsmani. Beliau ketika berumur 16 tahun itu sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal hadis, sudah menghafal kitab-kitab fikih. Setelah berumur 20 tahun, beliau itu berhasil fasih di dalam 6 bahasa dunia. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab itu beliau bisa. Siapa namanya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya juga hafal. Ada beberapa bahasa yang saya hafal. Di antaranya bahasa Madura. Bahasa Madura itu adalah bahasa dunia. Alasannya kenapa? Katanya ulama NU kan itu waktu itu Gus Dur ditanya, Gus Dur itu berapa banyak hafal bahasa? Kalau saya 10 bahasa hafal, saya fasih. Di antaranya adalah bahasa Madura. Loh kok gitu Gus? Kan bahasa Madura bukan bahasa dunia. Kata siapa Madura bukan bahasa dunia? Madura itu bahasa dunia. Kalau bahasa Arab itu bahasa akhirat. Itu katanya Gus Dur. Jadi kita ini berhasil fasih di dalam bahasa dunia. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ketua PAC Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, sekaligus beliau adalah wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ketum.
Jadi Muhammad Al-Fatih, beliau dengan prestasi besarnya bisa menaklukkan Romawi Timur, Konstantinopel, yang pada waktu itu oleh orang Islam mulai dari masanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pada masanya beliau itu tidak pernah berhasil ditaklukkan. Akhirnya sabdanya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dalikal jais," itu terbukti pada masanya Muhammad Al-Fatih. Suatu saat katanya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, akan ada seorang penakluk yang mana sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya tentara adalah tentaranya. Dan itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya gitu. Jadi beliau itu didasari dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada raja yang berhasil menaklukkan dunia kecuali dia adalah raja yang alim, yang arif, yang menguasai beberapa bahasa, yang ngerti hadis, ngerti fikih, ngerti tasawuf. Contohnya ya beliau Muhammad Al-Fatih, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Harun Ar-Rasyid, dan Umar bin Abdul Aziz, semuanya adalah orang-orang yang alim, rajin belajar ketika waktu kecil. Beliau ini sejak dari umur 17 itu sudah cerdas. Jadi ceritanya pada waktu umur beberapa belas, sekitar umur 16 atau 15 mungkin, waktu itu beliau disuruh menggantikan ayahnya Murad II, Sultan Muhammad Al-Fatih, dan harus menghadapi tentara dari negara luar yang harus ditaklukkan. Beliau bingung, saya masih kecil, saya harus memimpin pasukan besar. Ini ayah saya kok meminta menggantikan ke saya. Akhirnya waktu itu Muhammad Al-Fatih sedang berada di Edirne, waktu itu menjadi ibu kotanya Sultan Utsmani, ibu kotanya Turki. Akhirnya beliau memerintahkan dan mengirim surat kepada ayahnya. Karena ayahnya ini menyatakan demisioner dari raja, saya tidak mau jadi raja, digantikan oleh putranya Muhammad Al-Fatih. Akhirnya beliau ini bingung, kalau saya menyuruh ayah ini kan nggak enak karena dia adalah orang tua saya. Jadi beliau ini menulis suratnya seperti ini. Atas jika ayah saya adalah seorang raja, maka kembalilah ke kerajaan dan pimpinlah tentaramu. Dan jika saya adalah raja dan ayah menyatakan demisioner, maka pulanglah ke kerajaan, diperintahkan oleh raja untuk memimpin pasukan kerajaan. Akhirnya ayahnya Muhammad Al-Fatih tidak punya pilihan lain kecuali harus kembali ke kerajaan. Dan di situ yang disusahkan, poin terpentingnya adalah kenapa saya mengangkat Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau itu masih remaja, yang pertama kali ditekuni oleh beliau itu adalah ilmu. Sehingga beliau berhasil ketika sudah besar. Waktu itu ketika umur 6 tahun, ibunya Muhammad Al-Fatih mengatakan seperti ini, "Kamu jangan mikirkan hal lain kecuali Islam dan negara. Coba lihat itu ada Konstantinopel di Romawi Timur. Kamu harus bisa menaklukkan itu karena itu adalah janji Rasulullah." Dari umur 6 tahun sampai 21 tahun yang difikirkan beliau itu, galaunya beliau itu hanya karena urusan negara dan agama. Itu adalah mental yang sejati. Kalau yang difikirkan adalah negara, agama, ilmu pengetahuan, saya harus hafal. Itu adalah mental anak muda yang benar-benar sejati. Sehingga ketika beliau itu masih muda, tidak ada ceritanya Muhammad Al-Fatih itu galau gara-gara ditinggal pergi oleh sang kekasih. Karena yang difikirkan adalah negara. Sama juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi ketika masih kecil itu disuruh lihat Yerusalem sekarang sedang dijajah oleh orang-orang salib. Kamu harus bisa menjadi penakluk Yerusalem. Akhirnya setelah besar dengan ilmu pengetahuan, beliau bisa menaklukkan Yerusalem atau
Palestina. Jadi kita harus mempunyai mental yang anti terhadap malas, anti terhadap takut di dalam berani tampil di depan, dan menjadi santri yang inovatif dan kreatif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Dan ini akan dilanjutkan oleh pengurus anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kadur sambil menunggu